Kalau lu mau Mazda 3 lu kelihatan lebih limited, berarti lu harus pilih warna ini. Lalu kembali lagi dengan saya Faisal, sales consultant dari Mazda Sunter. Kali ini di samping saya ada unit yang paling menjadi idamannya di Mazda. Hatchback yang paling laku, bahkan di kelasnya, bukan cuma di Mazda ya, di kelas hatchback, di harga 500 jutaan, Mazda 3 ini menjadi mobil yang paling laku dan paling dicari di kelasnya. Dan ini warna hitam, warna yang paling jarang, bahkan jarang ready stocknya. Itu jadi mobil ini tuh kelihatan lebih limited itu buat kalian, karena jarang tuh yang punya Mazda 3 hatchback yang warna hitam. Rata-rata kalau kalian lihat di jalan paling warna merah atau warna mesin grey ya. Tapi untuk ini kita lagi ready ini 2026 warna Jet Black Mica. Oke, seperti apa unitnya? Ini dia Mazda 3 hatchback warna Jet Black Mica. Oke, ini dia tampilan depan dari Mazda 3 hatchback. Kalau kalian lihat, warnanya bold banget ya, hitam semua dari signature wingsnya, grillnya, area sampingnya juga hitam semua. Jadi warnanya tuh keren banget dan maco banget warnanya. Untuk di area signature wingsnya dia warna hitam, jadi tuh sporty banget tampilannya. Apalagi dengan kombinasi grill depannya yang honeycomb, model honeycomb. Jadi tuh kelihatan kayak nih emblem masanya tuh terlihat seperti 3D. Apalagi dengan adanya lapisan mica. Jadi itu sebenarnya bukan mica biasa. Tapi dia punya fitur yang namanya MRCC atau Master Radar Cruise Control. Jadi dia bisa melihat situasi di jalan atau kondisi jalan di depannya. Ketika ada mobil di depan, dia akan melakukan pengereman otomatis ketika kita aktifin Mazda Radar Cruise Control-nya atau Cruise Control adaptifnya gitu. Karena untuk Mazda 3 hatchback ini juga sudah memiliki fitur adaptif cruise controlnya. Oke, tampilannya jadi seperti 3D, jadi seperti melayang dengan tampilan grill depan yang honeycomb seperti ini. Jadi cakep banget. Dan Mazda 3 hatchback ini memiliki filosofi yaitu Yohaku untuk tampilannya, karena dia sangat mempertahankan keindahan dari ruang kosongnya. Contoh, kalau kalian lihat di sini, ini dia udah nggak ada fog lampnya lagi, karena fog lampnya dia udah terintegrasi dengan yang namanya headlampnya. Jadi visual noise-nya, Mazda ingin mengurangi visual noise-nya, tapi tidak mengurangi dari fungsinya itu sendiri. Jadi fog lampnya tetap ada, tapi diintegrasi ke headlampnya. Dan untuk wipernya, kalau kalian lihat di sini, seperti nggak ada wiper ya. Padahal wipernya itu ada, disembunyikan di bawah bonet, menggambarkan kalau Mazda ini atau Mazda 3 hatchback ini terlihat sangat clean banget ya. Itu apalagi sampai washernya juga ditaruh di wiper juga, jadi diintegrasikan ke wiper juga, jadi benar-benar area depan tuh clean. Kalau kalian lihat sendiri itu benar-benar clean banget untuk area depannya. Oke, itu untuk tampilan depannya. Kita sekarang beralih ke bagian sampingnya. Oke, ini dia area sampingnya. Mazda 3 hatchback ini memiliki velg ring 18 inch dengan kombinasi finishing warna hitam, yang dimana itu kelihatan lebih bold lagi, lebih dipertegas lagi hitamnya di area sampingnya. Dan untuk area samping dia juga punya filosofi yang namanya sorry. Jadi itu lekukan tegasnya tuh udah nggak ada lagi nih. Kalau kalian lihat lebih flowing, lebih menyatu sama mobilnya. Jadi seperti kayak ada aliran gitu untuk cahayanya, pencahayaannya itu cukup indah sekali dari permainan cahayanya. Dan area sampingnya tapi ada kombinasi sedikit di area window line-nya. Itu warna chrome ya. Warna chrome, jadi nggak cuma sporty, tapi ada sisi elegannya di area sampingnya juga. Dan untuk spionnya yang pasti dia juga sudah memiliki fitur yang namanya blind spot monitoring system. Jadi ketika ada kendaraan lain yang ingin mendahului, itu akan ada indikatornya di sini. Atau ketika kita nyalakan lampu sein, dia akan ngasih warning. Jadi di dalam itu akan ada warningnya, ada sedikit bunyi gitu untuk di area dalamnya. Oke, dan untuk tombol keylessnya juga dia udah nggak ada. Karena Mazda 3 hatchback ini juga sudah disematkan fitur yang namanya Advanced Keyless Entry. Jadi ketika kita ingin masuk, kita tinggal masukin aja jari-jari kita ke sela-sela handle-nya, dia akan otomatis ter-unlock. Jadi kuncinya itu tinggal kita masukin ke kantong aja. Jadi sangat praktis dan fleksibel banget. Dan ketika kita mau mengunci, itu kita nggak usah pencet tombol lagi. Karena dia sudah memiliki fitur walkway. Jadi kita tinggal menjauh aja ke mobilnya, dia akan ke lock secara otomatis.
Oke, ini kalian lihat permainan cahayanya indah sekali ya. Bahkan seperti ada siluet-siluet esnya gitu. Jadi ketika berjalan atau ketika diam, mobil ini tuh kayak ada kesan hidupnya gitu, kayak ada soulnya di dalam mobil ini. Itu cakep banget di Mazda 3 hatchback ini. Itu kenapa Mazda 3 hatchback ini menjadi mobil yang paling banyak diincar di Mazda. Karena itu filosofinya, karena desain yang indah, mobil ini menjadi incarannya di Mazda. Oke, itu dia area sampingnya. Sekarang kita ke area belakangnya. Oke, ini dia tampilan belakang dari Mazda 3 hatchback. Tampilannya seksi banget ya, sedikit melandai di daerah belakangnya. Jadi menggambarkan tuh Mazda 3 hatchback itu cukup seksi untuk di area belakangnya. Dan ada sedikit kombinasi warna di lampu remnya. Di lampu-lampunya, di perlampuannya dia ada sedikit warna kombinasi seperti warna merah terang dan warna merah gelap. Dan ini untuk emblem Mazda 3 hatchback-nya. Dan untuk bempernya dia udah menggunakan finishing piano black. Jadi warna hitam juga nih untuk finishing dari bumper belakang. Dan untuk knalpotnya dia ada dua nih, kiri dan kanan. Jadi looks-nya sangat sporty. Dan ini kamera belakangnya ada di sini. Dan cara buka bagasinya dia ada di emblemnya nih di area belakangnya. Kita tinggal tarik aja dan dia terbuka. Bagasinya bisa dibilang cukup luas ya. Kalau kita pakai di dalam kota untuk pakai di hari-hari. Oke, untuk area belakangnya dia masih manual. Dan oke, sekarang kita beralih ke area interiornya. Nah, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu di interior Mazda 3 hatchback. Desainnya itu sangat sporty banget ya, apalagi dengan kombinasi warna burgundy dan warna hitamnya ini cakep banget nih. Dan material-materialnya semuanya sudah soft touch dari dashboard depannya sampai ke arah door trimnya juga sudah soft touch. Dan stitching-stitchingnya tuh indah banget nih. Kalau Mazda interiornya dari material, dari kualitasnya itu nggak usah dikhawatirkan lagi atau nggak usah diragukan lagi. Karena udah cakep banget nih untuk interiornya. Apalagi dengan material-material yang sangat-sangat premium bisa dibilang. Dan itu harus kalian sentuh sendiri untuk area interiornya. Dan Mazda punya filosofi yang namanya human centricity. Jadi kenapa kalau kalian lihat di interiornya Mazda masih banyak tombol-tombol fisik ya, seperti pengaturan AC, bahkan pengaturan dari center display-nya kita menggunakan tombol-tombol fisik. Karena ketika kita menggunakan tombol-tombol fisik, otomatis kita akan selalu fokus berada di perjalanan. Karena bisa dibilang fokus adalah salah satu faktor yang paling penting ketika kita dalam perjalanan. Jadi ketika kita pakai tombol-tombol fisik, kita sedang mengemudi, jadi kita tinggal pakai feeling aja. Dan itu akan teroperasi secara maksimal. Apalagi dengan Mazda Connect ini. Jadi semua pengaturan dari center display-nya, kita nggak usah jauh-jauh menjangkau dari center display-nya. Tinggal mengatur lewat Mazda Connect yang ada di sini aja. Dan itu sangat-sangat mudah gitu untuk kita dalam perjalanan. Dan juga sudah lengkapi dengan yang namanya head-up display. Jadi head-up display ini bukan hanya menampilkan dari kecepatan aja. Jadi dari fitur apa aja yang sedang aktif, kecepatan, bahkan untuk navigasi juga akan tampil di area depan situ. Dan fungsinya untuk kita fokus berada di perjalanan lagi. Mazda itu nggak kompromi untuk masalah keselamatan dari penggunanya. Jadi kenapa Mazda memiliki filosofi yang namanya human centricity gitu. Apalagi dengan pedal gasnya nih. Pedal gasnya dia sudah menggunakan organ type. Jadi pedal gasnya itu yang nyatu dari bawah, bukan yang menggantung. Nah, itu sebetulnya kalau kalian rasa itu sebenarnya jauh lebih nyaman lagi. Dan ada unsur safety-nya juga di pedal gasnya juga. Jadi ketika menggunakan pedal gas yang organ type seperti ini, jadi tumpuan kaki kita itu lebih enak, lebih nyaman. Dan perpindahan dari gas ke remnya itu cukup cepat. Jadi refleks kita juga pastinya sangat cepat. Dan ketika jalan jauh atau macet-macetan itu pasti mengurangi yang namanya kelelahan. Gitu. Jadi saat kita duduk di bangku Mazda 3 ini, struktur tulang belakang kita itu sangat proporsional. Jadi seperti membentuk struktur S gitu di dalam kalau kita duduk di Mazda 3 hatchback ini.
Jadi kalau struktur tulang belakang kita menyerupai struktur S, jadi saat perjalanan jauh itu yang namanya pegal atau kelelahan ketika berkendara itu diminimalisir ketika kalian pakai Mazda 3 hatchback ini. Oke, dan ketika kalian butuh entertainment, pasti kalau perjalanan jauh itu sangat dibutuhkan sekali ya. Kita memiliki yang namanya audio premium Bose dan itu sampai 12 titik, yang dimana Mazda merancang penempatan audionya itu bisa dibilang beda nih dengan yang namanya brand-brand lain. Karena kita mempunyai yang namanya harmonik akustik. Jadi speakernya ditaruh lebih dekat ke pendengarnya. Jadi ketika kalian dengerin musik di Mazda 3 hatchback ini, jadi kalian kayak nonton mini konser gitu secara langsung. Itu udah pasti enak banget dengan audio premium Bose dan titik-titik penempatan dari audionya itu dirancang oleh Mazda agar kita nyaman banget di area interior dan kita nggak pernah bosen di dalam mobil Mazda 3 hatchback ini, apalagi dengan kombinasi-kombinasi warna yang seperti ini tuh indah banget dan material-materialnya juga sangat-sangat premium. Oke, dan yang pasti dia juga sudah memiliki wireless charging yang ada di konsol tengah sini dan ada auto hold-nya, rem parkirnya juga udah elektrik dan ada dua mode berkendara, mode sport dan mode normal. Kenapa Mazda nggak punya mode eco ya? Karena mode normalnya aja itu udah bisa dibilang udah irit untuk di Mazda karena sudah memiliki teknologi Skyactiv G. Jadi untuk konsumsi bahan bakar itu pasti sudah irit. Jadi Mazda tuh nggak mau mengurangi performa untuk uh, efisiensi bahan bakar. Karena efisiensi bahan bakarnya pun udah sangat efisien ketika kita pakai mode normal. Jadi nggak ada lagi yang namanya mode eco di Mazda. Gitu. Itu alasannya kenapa Mazda punya dua mode berkendara aja. Mode normal dan mode sport untuk di Mazda 3 hatchback ini. Oke, dan untuk sunroofnya juga dia udah ada di sini. Untuk bukanya kita juga elektrik. Dari sini tinggal buka. Dan untuk spionnya juga dia udah frameless ya. Jadi tampilannya tuh cakep. Karena dia udah frameless. Modelnya udah modern banget. Oke, untuk jok pengemudinya dia udah elektrik juga. Dan ada memory seatnya juga. Di sini ada dua memory seatnya. Sementara tiga ada di kuncinya juga. Jadi memory seat itu ada tiga, ada di kunci dan ada di tombol ini 1 dan 2. Jadi kalian bebas pilih. Atau mungkin ada dua yang pakai mobil ini, kalian tinggal gonta-ganti aja. 1 dan 2 itu udah enak banget. Oke, ini untuk area interiornya. Dan buat kalian yang mau tahu promonya dan mau coba test drive, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.